Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menyelesaikan latihan soal halaman 117 sampai dengan 118 yang diambil dari buku Senang Belajar Matematika kelas 6, yaitu tentang luas permukaan limas. Langsung untuk latihan soal yang pertama. Diketahui alas sebuah limas berbentuk persegi panjang. Panjang sisinya masing-masing 10 cm dan 12 cm. Tinggi segitiga pada sisi tegaknya 15 cm. Hitunglah luas permukaan limas tersebut. Perhatikan di sini saya gambarkan kurang lebih seperti ini. Panjang alas yaitu 10 dan 12. Sedangkan tinggi sisi tegak dari segitiga tersebut atau sisi miring ini adalah 15 cm. Berapakah luas permukaannya? Untuk mencari luas permukaan dari ruang limas, caranya yaitu luas alas, yaitu di sini luas alas ditambah dengan luas, singkat saja, luas sisi tegak dari prisma. Luas sisi tegak, luas alas ditambah luas sisi tegak. Luas alas berarti luas ini bawah, yaitu luas persegi panjang, yang mana panjang 10 dan 12. Kalau demikian, untuk mencari luas alasnya berarti panjang kali lebar dari persegi panjang ini, yaitu 10 dikali 12. 10 kali 12 sama dengan 120. Ini merupakan luas alasnya. Selanjutnya, luas alas ditambah dengan luas sisi tegaknya. Perlu diketahui di sini bahwa sisi tegaknya jumlah seluruhnya ada 4. Tetapi dari keempat tersebut, masing-masing atau bagian alas segitiga atau bawah segitiga ini memiliki panjang yang berbeda. Kalau di sini ada 10, di sini 12. Bila demikian, untuk mencari luas sisi tegaknya, caranya itu 2 kali luas segitiga ini, atau sama halnya dengan depan dan belakang. Kalau kita tulis seperti ini, 2 kali luas segitiga yang depan, berarti rumus segitiga yaitu 1/2 dikali alas dikali tinggi ditambah ini luas segitiga yang samping kanan dan kiri. Kalau demikian, ini pun menjadi 2 kali luas segitiga setengah alas dikali tinggi. Sekarang tinggal kita masukkan angka-angka yang dibutuhkan. Yang pertama terlebih dahulu, yang depan ini, berarti 2 kali 1 bagi 2 sama dengan 1 dikali alas, berarti gunakan yang ini dulu, yaitu 10 dikali tinggi dari segitiganya. Tinggi segitiga berarti sama halnya dengan sisi miring ini, yaitu 15. Ditambah ini yang kedua, 2 kali 1 bagi 2 sama dengan 1 dikali alas. Alas yang kedua berarti ini 12 dikali tinggi, yaitu 15. Selanjutnya 1 kali 10 sama dengan 10 kali 15 berarti 150. Ditambah 1 kali 12 dikali 15. 12 dikali 15 sama dengan 180. Sekarang menjadi 150 ditambah 180 sama dengan 330. Ini merupakan luas seluruh sisi tegak dari limas tersebut. Selanjutnya tinggal kembali lagi luas. Untuk mencari luas permukaan yaitu luas alas ditambah luas sisi tegaknya. Luas alasnya adalah 120. Kita hapus saja di sini. Taruh di sini 120, ini sudah kita temukan, ditambah luas sisi tegaknya yaitu 330. Kita taruh di sini. Ditambah 330. 120 ditambah 330 sama dengan 450. Sehingga luas permukaan bangun tersebut adalah 450 cm persegi. Berikutnya, bentukan luas permukaan gambar berikut. A. Limas dengan alas berbentuk belah ketupat. Perhatikan pada gambar di mana sisi miringnya adalah 10 cm, sedangkan pada alas yang berbentuk belah ketupat ada 16 cm dan 12 cm. Dan untuk alas 16 cm itu bisa dinyatakan sebagai P ke titik pusat dan 12 bisa dinyatakan Q ke titik pusat. Apabila 16 merupakan panjang P ke titik pusat, maka diagonal PR itu 32 cm. Dan apabila Q ke titik pusat 12 cm, maka diagonal Q ke S adalah
24 cm. Tetapi bisa juga dilihat sebagai 16 merupakan panjang diagonal P ke R itu 16, dan 12 bisa dinyatakan atau dipahami sebagai panjang QS atau diagonal QS yaitu 12 cm. Dan dalam hal ini saya akan menerapkan untuk penjelasan keduanya. Yang pertama, kita akan menerapkan kepada pernyataan bahwa P ke titik pusat adalah 16 cm dan Q ke titik pusat adalah 12 cm. Berapakah luas permukaan dari limas tersebut? Untuk mengetahui atau mencari luas permukaan dari sebuah limas, caranya itu luas alas ditambah dengan luas sisi tegak dari limas tersebut. Luas alas karena di sini alasnya berbentuk belah ketupat, maka tentunya tinggal masukkan rumus mencari luas dari belah ketupat. Rumusnya bagaimana itu? 1/2 dikali diagonal 1 kali diagonal 2 sama dengan 1/2 dikali diagonal 1, berarti P ke R itu 32 dikali diagonal kedua, ini diagonal 2, ini 1, yaitu I ke S 24. Selanjutnya 1 kali 32 bagi 2 sama dengan 16 dikali 24. 16 dikali 24 sama dengan 384. Ini merupakan luas dari alas yang berbentuk belah ketupat dengan panjang P ke titik pusat 16 dan Q ke titik pusat 12. Ya, luas alasnya adalah 384 cm persegi. Selanjutnya ditambah luas sisi tegaknya. Berapakah luas sisi tegaknya? Perlu diketahui bahwa luas sisi tegaknya di sini jumlahnya ada 4 buah segitiga. Bila demikian, tinggal kita masukkan di sini 4 kali luas segitiga, berarti 1/2 dikali alas dikali dengan tinggi. Selanjutnya 4 kali 1 bagi 2 sama dengan 2 dikali alasnya. Alasnya berapa? Alasnya belum diketahui. Kalau demikian kita cari alas dari segitiganya. Perhatikan saya gambarkan di sini ada sebuah segitiga yang mana di sini 16, di sini 12. Maka panjang sisi miring ini berapa? Kalau demikian, ini caranya dengan menggunakan rumus Pythagoras, yaitu 16 pangkat 2 ditambah dengan 12 pangkat 2. 16 pangkat 2 sama halnya dengan 16 dikali 16 sama dengan 256 ditambah 12 pangkat 2 yaitu 12 kali 12 144. 256 ditambah 144 sama dengan 400. Selanjutnya akar dari 400 sama dengan 20. Bila demikian panjang sini adalah 20 dan ini merupakan alas dari segitiga atau alas dari segitiga atau sisi miring prisma limas tersebut, yaitu 20. Selanjutnya dikali tinggi dari segitiga, yaitu di situ ada 10. Jadi ya tinggal kita hitung 2 dikali 20 sama dengan 40. 40 dikali 10 berarti 400. Ini 2 kali 20 sama dengan 40 dikali 10, 400. Ini merupakan luas sisi tegaknya, yaitu 400. Kita taruh di sini 400. Sehingga untuk luas permukaan dari bangun tersebut adalah 384 ditambah 400 sama dengan ini, ini aja ditambah 400 sama dengan 784. Satuannya adalah cm persegi. Ini apabila panjang diagonalnya adalah PR adalah 32 cm dan diagonal QS adalah 24 cm. Bagaimana jika pernyataan yang kedua 16 merupakan diagonal P ke R dan 12 diagonal QS? Cara penyelesaiannya pun sama dengan yang pertama, yaitu luas alas, ini luas alas ditambah luas sisi
tegak dari limas tersebut. Luas alas di sini berbentuk adalah belah ketupat. Kalau demikian tinggal masukkan berapa luas alasnya ditambah dengan luas sisi tegaknya itu berapa. Luas alas yaitu belah ketupat, berarti rumusnya 1/2 dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. 1/2 berarti 1/2 dikali diagonal 1. Diagonal 1 yaitu ini panjang P ke R itu 16. Dikali diagonal 2 panjang Q ke S itu 12. 1 kali 16, 16 bagi 2, 8. Dikali 12. Sama dengan 96. Ini merupakan luas alasnya itu, taruh sini 96. Selanjutnya ditambah luas sisi tegak dari limas tersebut. Berapakah luas sisi tegaknya? Dan di sini luas sisi tegaknya jumlahnya adalah 4 buah segitiga. Kalau demikian kita masukkan rumus di sini, kita pisahkan saja 4 kali rumus segitiga yaitu setengah alas dikali dengan tinggi. 4 kali 1 bagi 2 sama dengan 4 bagi 2 yaitu 2. Dikali alasnya berapa? Untuk alas segitiganya di sini belum ditemukan. Kalau demikian kita cari menggunakan rumus Pythagoras. Perhatikan di sini ada sebuah segitiga yang mana di sini tentunya adalah 8. Di sini menjadi 6. Karena setengah dari panjang PR atau diagonal PR. Ini setengah dari DS yaitu 6 cm. Sekarang untuk mencari panjang sini berapa? Yaitu 8 pangkat 2 ditambah dengan 6 pangkat 2. 64 ditambah dengan 36 sama dengan 100. Akar 100 sama dengan 10. Bila demikian sini menjadi 10. Setelah itu tinggal kita masukkan bahwa 10 ini adalah alas dari segitiga tersebut, yaitu 10 dikali tinggi dari sisi miringnya itu, atau sama halnya dengan sisi tinggi dari segitiganya itu 10. 2 kali 10 sama dengan 20 dikali 10 sama dengan 200. Selanjutnya tinggal dijumlahkan. Ini hapus dulu. Ini merupakan luas sisi miringnya itu 200. Sekarang luas alas ditambah dengan luas sisi tegaknya itu berapa? 96 ditambah 200 menjadi 296. Satunya adalah cm persegi. Dan untuk pernyataan yang pertama ataupun yang kedua, silakan kalian bisa tanyakan ke guru masing-masing apabila memang diberi soal seperti ini. Dan tentunya akan lebih tepatnya apabila ditambahkan panjang PR itu berapa atau diagonal PR dan berapakah panjang diagonal QS, itu akan lebih tepat ditambahkan penjelas seperti itu. Latihan soal berikutnya yang B. Limas dengan alas berbentuk segitiga. Perhatikan pada gambar di mana ada sebuah limas bentuk segitiga. Setiap sisi bersegitiganya adalah 8 cm. Hitunglah berapakah luas permukaannya. Untuk menghitung luas permukaan berhitung tersebut, caranya bagaimana? Yaitu luas permukaan sama dengan luas alas ditambah dengan luas sisi tegak dari limas tersebut. Alasnya karena di sini bentuknya adalah segitiga, sama halnya dengan mencari luas segitiga yang mana sisinya masing-masing adalah 8 cm. Ditambah dengan 3 buah segitiga yang mana masing-masing panjang sisinya adalah 8 cm. Bila demikian ditambah luas 3 buah segitiga yang mana masing-masing 8 cm. Bila demikian sama halnya dengan ini 1, di sini adalah 3 buah segitiga atau sama halnya dengan 4 kali luas segitiga. Ini masing-masing 8 cm. Ini untuk mencari luas permukaan dari limas tersebut, yaitu 4 kali luas segitiga. Kita hapus lagi, ini hanya untuk menjelaskan. Sehingga di sini kita masukkan 4 kali luas alas tambah luas sisi tegaknya, berarti sama halnya dengan 4 kali luas segitiga, yaitu rumus segitiga 1/2 dikali alas dikali dengan tinggi. Sama dengan kita hitung atau masukkan angka-angkanya. 4 kali 1, 4 bagi 2 sama dengan 2 dikali alas.
alas dari segitiganya yaitu 8 dikali tingginya belum ditemukan. Kalau demikian kita cari dulu tinggi dari segitiga tersebut. Caranya bagaimana? Perhatikan, saya gambarkan di sini. Ada sebuah segitiga yang mana panjang sisinya masing-masing adalah 8 cm. Ini tentunya juga 8. Berapakah tingginya? Ini. Untuk mencari tinggi di sini tentunya kita akan menggunakan rumus Pythagoras. Karena di sini 8, di sini juga tanda yang sama, berarti ini pun 8, ini pun 8. Kemudian rumus Pythagoras kita terapkan pada segitiga seko. Yaitu sini 8, di sini berarti panjang ini yaitu 4. Sekarang mencari tinggi ini berapa? Caranya itu 8 pangkat 2 dikurangi 4 pangkat 2. 8 pangkat 2 berarti 64 dikurangi 4 pangkat 2 itu 16. 64 dikurangi 16 sama dengan 48. Akar dari 48 itu berapa? 48 di sini karena tidak ada yang tepat, maka samanya dengan berapa kali berapa yang hasilnya 48 itu 16 kali 3. Demikian sekarang 16 merupakan hasil dari 4 kali 4 akar 3, sehingga 16 kali 3 sama dengan 4 akar 3, sehingga ini merupakan tinggi dari segitiga ini, yaitu 4 akar 3, atau sama halnya dengan tinggi segitiga ini 4 akar 3. Sekarang tinggal kita masukkan kembali ke rumus mencari luas permukaannya, yaitu 2 kali alas itu 8 dikali tinggi segitiga yaitu ini 4 akar 3. Kita lanjutkan. 2 kali 8 sama dengan 16 dikali 4 akar 3. 16 dikali 4. 16 dikali 4 sama dengan 44 akar 3. Dan ini merupakan luas permukaan dari bangun tersebut. Luas permukaannya adalah 64 akar 3 cm persegi. Soal berikutnya, Ibu Beni suka membuat kue koci berbentuk limas. Bentuk alas limas adalah persegi. Panjang sisi alas 8 cm dan tinggi sisi tegaknya 7 cm. Kue tersebut dibungkus daun pisang. Berapa cm persegi luas daun pisang yang dibutuhkan untuk membungkus 3 kue koci? Jadi di sini sama halnya dengan mencari luas permukaan dari sebuah limas yang mana alasnya berbentuk persegi dengan panjang sisi 8 cm. Adapun sisi tegaknya adalah 7 cm. Berapakah luas permukaannya? Dan di sini karena ada 3 buah kue koci, berarti 3 buah atau 3 kali luas permukaan dari bangun tersebut. Langsung saja untuk penyelesaiannya itu bagaimana? Karena yang dibungkus itu untuk membungkus 3 kue koci, maka luas permukaannya langsung saja di sini 3 kali. Di sini saja 3 kali, yaitu rumus untuk mencari luas permukaan yaitu luas alas ditambah dengan luas sisi tegak dari limas tersebut. Luas alas ditambah luas sisi tegaknya dikali 3, atau 3 kali luas alas ditambah luas sisi tegak. Sekarang tinggal kita masukkan rumus angka-angka yang dibutuhkan. 3 kali luas alas, karena alasnya berbentuk persegi, berarti di sini tentunya adalah rumus dari persegi, itu sisi kali sisi ditambah luas sisi tegak. Sisi tegaknya di sini tentunya ada berapa? Ada 4 buah segitiga. Kalau demikian ditambah 4 kali luas segitiga ini masing-masing, atau 4 kali 1/2 ini rumus segitiganya kali alas dikali dengan tinggi. Kita lanjutkan. 3 kali sisi kali sisi berarti 8 kali sini tentunya juga 8 dikali 8 ditambah 4 kali 1, 4 bagi 2 berarti 2 dikali alasnya, berarti ini segitiganya yaitu 8 dikali tinggi segitiga, berarti garis sini yaitu 7. Selanjutnya 3 kali 8 kali 8 64 ditambah 2 kali 8 16 dikali 7. Berikutnya 3 kali 64
ditambah 16 kali 7 yaitu 112. Selanjutnya 3 kali 64 ditambah 112 yaitu 176. 3 dikali 176 sama dengan 528. Sehingga luas permukaan dari 3 buah kue koci tersebut atau daun pisang yang dibutuhkan adalah 528 cm persegi. Latihan soal berikutnya. Ayah Siti akan membuat sebuah gazebo. Atapnya terbuat dari tirai berbentuk 5 segi 4 beraturan. Sisi pada atap tersebut 2 meter. Tinggi sisi tegaknya 2,5 meter. Berapa meter persegi luas permukaan atap yang akan dipasang? Tapi di sini kurang lebih gambarnya seperti ini. Alas berbentuk persegi yang mana panjang sisinya adalah 2 meter, sedangkan sisi tegaknya adalah 2,5 meter. Karena di sini adalah gazebo, yang atap gazebo, kalau demikian berarti ini menunjukkan 5 tanpa alas atau kita silang ini, tapi hanya menghitung sisi tegaknya. Oh, demikian berapa luas sisi tegaknya? Sama dengan, karena ini ada 4 buah segitiga, maka 4 dikali 2 segitiga itu 1/2 dikali alas dikali tinggi sama dengan 4 kali 1 bagi 2 itu 2 dikali alasnya berapa itu ini 2 dikali tinggi itu 2,5 2 kali 2 4 dikali 2,5 4 kali 2,5 sama dengan 10. Demikian luas permukaan atap yang akan dipasang itu ini langsung saja di sini sama dengan 10 meter persegi. Demikianlah latihan soal yang bisa saya sampaikan, semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.